Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tianistia dengan NIM A1H12401. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video tugas akhir semester mata kuliah metode pengembangan motorik. Tugas ini disusun sebagai bentuk pemenuhan penilaian akhir pada mata kuliah metode pengembangan motorik yang diampu oleh Ibu Nur Hasanah SPD MPD. Adapun materi yang dibahas dalam video ini adalah perkembangan motorik kasar dan motorik halus pada anak usia dini, khususnya pada anak usia 2 tahun. Kegiatan motorik kasar yang ditampilkan meliputi berlari, melompat, sedangkan kegiatan motorik halus yang perkembangan motorik kasar anak melalui kegiatan berlari berkaitan dengan kemampuan anak menggerakkan otot-otot besar, seperti kaki, tangan, dan tubuh secara terkoordinasi. Berlari membantu anak melatih keseimbangan tubuh karena saat berlari anak harus menjaga posisi badan agar tidak jatuh. Selain itu, kegiatan ini mengembangkan koordinasi antara kaki, tangan, dan mata. Misalnya ketika anak berlari mengejar bola atau teman. Otot-otot besar pada kaki dan tubuh juga menjadi lebih kuat dan lentur, sehingga daya tahan fisik anak meningkat. Melalui berlari, anak belajar mengontrol kecepatan dan arah gerak, seperti berlari lurus, berbelok, atau berhenti tiba-tiba. Aktivitas ini juga melatih kelincahan dan keberanian, karena anak mencoba bergerak lebih cepat dan percaya diri dengan kemampuan tubuhnya. Dengan demikian, kegiatan berlari sangat penting untuk mendukung perkembangan motorik kasar anak secara optimal, terutama pada usia dini, karena dilakukan secara alami melalui permainan dan aktivitas sehari-hari. Kegiatan yang kedua yaitu melompat. Perkembangan motorik kasar anak melalui kegiatan melompat berkaitan dengan kemampuan anak menggerakkan otot-otot besar, seperti kaki dan tubuh secara terkoordinasi. Keseimbangan tubuh karena saat anak melompat harus menjaga posisi badan agar dapat mendarat dengan stabil dan tidak terjatuh. Selain itu, kegiatan ini mengembangkan koordinasi antara kaki, tangan, dan mata. Misalnya, ketika anak melompat melewati garis, rintangan, atau genangan air. Otot-otot besar pada kaki dan tubuh juga menjadi kuat dan lentur sehingga mendukung peningkatan kekuatan daya tahan fisik anak. Melalui kegiatan melompat, anak belajar mengontrol tenaga, arah, dan tinggi lompatan, serta menyesuaikan gerakan saat menunggu dan mendarat. Aktivitas ini juga melatih kelincahan, keberanian, dan rasa percaya diri anak dalam menggunakan kemampuan geraknya. Dengan demikian, kegiatan melompat sangat penting untuk mendukung perkembangan motorik kasar anak secara optimal, terutama pada anak usia dini, karena dilakukan secara alami melalui permainan dan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, perkembangan motorik halus anak melalui kegiatan menggambar, berkaitan dengan kemampuan anak mengendalikan otot-otot kecil pada tangan dan jari secara terkoordinasi. Kegiatan menggambar melatih kekuatan dan kelenturan jari serta pergelangan tangan saat anak memegang pensil, krayon, atau spidol. Selain itu, menggambar juga mengembangkan koordinasi antara mata dan tangan. Kegiatan menggambar melatih kekuatan dan kelenturan jari serta pergelangan tangan saat anak memegang pensil, krayon, atau spidol. Selain itu, menggambar juga mengembangkan koordinasi antara mata dan tangan, karena anak harus menyesuaikan gerakan tangan dengan apa yang dilihat dan dibayangkan. Anak belajar mengontrol arah dan tekanan saat membuat garis, bentuk, atau gambar sederhana. Melalui kegiatan menggambar, anak juga melatih konsentrasi, ketelitian, dan kesabaran. Dengan demikian, kegiatan menggambar sangat penting untuk mendukung perkembangan motorik halus anak secara optimal, serta menjadi dasar bagi kemampuan menulis di tahap perkembangan selanjutnya. Yang kedua, perkembangan motorik halus anak melalui kegiatan bermain balon dari sabun, berkaitan dengan kemampuan anak mengendalikan otot-otot kecil, terutama pada jari dan tangan secara terkoordinasi. Bermain balon dari sabun melatih koordinasi antara mata dan tangan karena anak harus memperhatikan balon yang terbentuk lalu mengarahkan gerakan tangan untuk meniup atau menyentuhnya tanpa memecahkannya. Kegiatan ini juga melatih kelenturan dan kekuatan otot-otot kecil pada jari tangan saat anak memegang alat pembuat balon, mencelupkannya ke dalam cairan sabun dan meniup dengan hati-hati.
Selain itu, anak belajar mengontrol tekanan dan gerakan, misalnya meniup balon sabun agar ukurannya sesuai dan tidak langsung pecah. Aktivitas ini juga melatih kesabaran, konsentrasi, dan ketelitian anak dalam melakukan gerakan yang halus dan terarah. Dengan demikian, bermain balon dari sabun merupakan kegiatan yang efektif untuk mendukung perkembangan motorik halus anak secara optimal melalui permainan yang menyenangkan dan sesuai dengan tahap perkembangan anak usia dini. Demikian video tugas ujian akhir semester mengenai perkembangan motorik kasar dan motorik halus pada anak usia 2 tahun. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya stimulasi motorik yang sesuai dengan tahap perkembangan anak usia dini. Atas perhatian dan bimbingannya, Ibu Nur Hasanah SPD MPD, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.